Nah, ini alat untuk ekspansi lateral ya, atau ekspansi transversal. Namanya plat ekspansi. Plat ekspansi yang ke arah transversal itu bagi jadi 4, teman-teman. Paralel simetris, paralel asimetris, non-paralel simetris, dan juga non-paralel asimetris. Ya. Untuk ekspansi transversal, untuk cari ruang, yang kita pakai biasanya yang 3 ini aja. Ya, karena yang non-paralel asimetris ini biasa buat space regainer, teman-teman. Oke. Apa bedanya yang simetris dan asimetris? Yang paralel dan yang non-paralel. Kalau yang non-paralel berarti gerakannya itu muter, teman-teman, atau plat ekspansi radial namanya. Nih, dia gerakannya muter ke sana ya, karena ada tie bar-nya. Kalau paralel, dia gerakannya sesuai, ini ya, semuanya digeser. Berarti, untuk ekspansi transversal, yang utama kita biasa pakai paralel simetris. Ya, semuanya dilebarin ke kiri kanan. Oke. Kalau ada crossbite posterior unilateral, teman-teman bisa pakai yang paralel asimetris. Ya, misalnya, kalau kasus ini berarti regio, berapa nih? Regio 2-nya, regio 2-nya ada crossbite posterior. Ya, crossbite posterior. Kalau non-paralel simetris, ini buat kasus-kasus dengan bentuk segitiga rahang atasnya ya. Rahang atasnya bentuknya segitiga. Bayang ya, kalau segitiga, gini, kemudian kita ekspansi non-paralel simetris, kita melebarkan anteriornya aja. Oke, kita melebarkan anteriornya aja. Jadi ingat, kalau paralel simetris, itu buat melebarkan lengkung gigi, dua-duanya. Oke, jadi pada kasus-kasus yang inklinasi gigi posteriornya konvergen, atau pada kasus crossbite posterior bilateral. Ya, crossbite posterior bilateral. Kalau dia crossbite posteriornya unilateral, teman-teman, pakainya yang paralel asimetris. Oke? Kalau non-paralel simetris, buat yang bentuk rahangnya segitiga. Ya, bentuk rahangnya segitiga, kalau teman-teman lebarin anteriornya kan jadi, mau bagus gitu bentuknya. Slicing itu bisa dilakukan hampir pada semua kasus, teman-teman. Tapi ini bisa dibilang option terakhir. Kalau kita nggak bisa ekspansi ke sagital, kita nggak bisa ekspansi ke lateral, atau masih tetap kurang ruang. Kenapa? Karena kita mengurangi permukaan gigi. Otomatis kan kita invasif gitu lah ya, treatmentnya lumayan invasif. Oke. Slicing itu presisi maksimal 0,25 mm untuk menghindari sensitivitas. Jadi kita mau slicing enamelnya aja. Slicing atau nama lainnya itu enamel stripping ya, teman-teman. Untuk kita sebagai dokter gigi umum, kita pakai alatnya ini. Namanya, apa teman-teman? Ada yang tahu? Alat untuk slicing namanya? Oke, kita pakai metal strip untuk slicing. Ingat ya, maksimal 0,25 mm per sisi gigi. Berarti kalau kita slicing 6 gigi anterior, kita slicing C ke C misalnya, kita dapat berapa milimeter ruangannya? Dapat 1,5 ya. Biasanya kalau diskusi akan ditanya, gimana cara teman-teman evaluasi slicing? Gimana cara tahunya itu udah 0,25 mm? Ada yang tahu cara ngeceknya gimana, guys? Paling ideal itu dicek pakai jangka gini, jangka sorong atau jangka orto, ya. Jadi sebelum slicing teman-teman ukur dulu mesial distalnya berapa, mesiodistalnya berapa, gitu ya. Kemudian setelah slicing teman-teman ukur. Jadi mesialnya dulu teman-teman slicing, teman-teman ukur udah 0,25 belum, ya. Terus distalnya slicing lagi teman-teman ukur udah 0,25 belum. Itu cara paling tepat, ya. Tapi caranya biasanya ada cara lain yang paling gampang adalah pakai floss. Flossnya udah lewat atau belum, gitu ya. Cuma itu cara-cara cepat sebenarnya, kurang tepat gitu ya. Jadi flossnya udah lewat atau belum. Oke? Jadi ingat ya, harus bawa jangka sorong atau jangka orto buat teman-teman ngukur slicingnya udah 0,25 atau belum. Jangan lupa, kalau pada di textbooknya si Dr. Pambudira Harjo tuh, kalau teman-teman habis slicing, teman-teman harus aplikasiin TAF untuk mengurangi sensitivitas sama membantu dari mineralisasi yang teman-teman ilangin itu ya. Ya, jadi harusnya di TAF. Cuma tergantung balik lagi ke kampus masing-masing, begitu nggak SOP-nya. Slicing, teman-teman, selain 0,25 mm maksimal tuh biar nggak sensitif, kita nggak boleh ngurangin banyak-banyak, karena kalau kita slicing berlebihan, nggak estetik jadinya. Giginya kotak-kotak. Misalnya kita slicing kelebihan. Gitu ya. Nah, jadinya kan kotak-kotak ya, teman-teman, giginya. Kurang estetik. Oke? Jadi, ingat, kita bukan hanya mau betulin oklusi pasien, cuma kita harus perhatiin estetik pasiennya juga ya.